Selamat pagi, salam Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Warta Gereja, Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. 1. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heri Purwanto. 2. Selama masa PPKM, ibadah kita lakukan secara online melalui YouTube GKJ Wanarja. Sedangkan untuk persembahan bisa dititipkan melalui majelis yang ada di wilayah setempat atau bisa diserahkan pada waktu ibadah tatap muka setelah masa PPKM selesai. Rapat majelis akan dilaksanakan hari ini, Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Mari kita patuhi dan menjalankan prokes dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebelum mulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah pagi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 sampai 2.
Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Saudara terkasih, dipersilahkan duduk. Hari ini kita akan membahas tema tentang memelihara kesatuan roh. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat 21 bait 1 sampai dengan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Marilah kita mengambil saat teduh. Tuhan, pada saat ini kami mengambil saat teduh, di mana kami melihat di dalam diri kami sebagai pengikut-Mu, 1 minggu telah Engkau berikan kepada kami, dan di situ kami mencoba melihat sejauh mana kami telah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat itu, Tuhan, ternyata kami masih jauh untuk mewujudkan damai sejahtera dan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan, akan apa yang telah kami lakukan, di mana kami masih mengecewakan Engkau. Inilah pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Marilah kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 27 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena
Saudara yang mengasihi Tuhan, setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan memberi kita berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Yohanes 6 ayat 47 sampai 48. Yohanes 6 ayat 47 sampai 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal, akulah roti hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita tanggapi dengan kita memujikan Kidung Jemaat 387 bait 1 sampai dengan 2. Kidung Jemaat 387 bait 1 sampai dengan 2. Ku heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita. Saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan, dengan ungkapan syukur kami, di mana saat ini kami sedang merenungkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami menuntun kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan, biarkanlah apa yang Hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Perikop kita tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal yang saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan,
ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan padanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, memelihara kesatuan roh menjadi tema yang kita renungkan bersama. Yang namanya memelihara kesatuan, kalau diucapkan itu sangatlah mudah. Namun ketika kita mewujudkannya, itu tantangannya begitu banyak. Yang namanya bersatu, seia sekata, sepemikiran, lalu sehati, untuk bersama membangun diri, itu tantangannya tidaklah sedikit. Karena ketika kita ingin bersatu, berarti kita harus berani untuk meninggalkan ego kita masing-masing. Misalkan 5 orang berkumpul bersama menjadi satu bagian. Di sana memiliki visi dan misi yang sama, tujuan yang sama. Di sana juga terdapat tantangan yang harus dihadapi, yaitu di dalam diri 5 orang itu. Salah satunya adalah bagaimana melepas ego masing-masing. Bagaimana untuk mau merendahkan hati, sabar, lemah lembut, yang harus dimiliki setiap anggota 5 orang itu. Kalau di antara 5 orang itu tidak mau melakukannya, akan sulit persatuan itu akan terjaga atau terbentuk. Sama halnya ketika kita membahas di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16, di mana di sana kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kesatuan di dalam Kristus itu harus terus terjaga. Setiap pribadi kita, lepas pribadi, memiliki panggilan masing-masing dan juga memiliki talenta dari Tuhan. Di sanalah talenta panggilan itu harus dipakai untuk sebuah persatuan, yang dimana kepalanya adalah Kristus. Namun di sisi lain, ketika menghayati yang namanya persatuan itu tadi, ketika kita mengenal bahkan mengerti apa yang Tuhan berikan kepada kita, di sana kita dituntut untuk melepaskan ego kita, melepaskan keinginan kita,
untuk tujuan bersama, yaitu di dalam Kristus. Kalau sekarang kita tanya di dalam diri kita sebagai orang percaya yang sudah lama mengenal Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari, sudahkah memang kita ini mewujudkan yang namanya persatuan? Satu tubuh di dalam Kristus. Kalau kita mau berani melihat di dalam diri kita, ternyata terkadang kita lebih mementingkan keinginan pribadi kita. Terkadang kita lebih mementingkan ego kita, memuaskan diri kita, dan orang lain diminta untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Apakah itu yang menjadi ajaran Kristus dalam kehidupan kita? Tentu kalau kita melihat di dalam Efesus ini, jawabannya adalah tidak. Mari kita mencoba melihat di dalam ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat 2 sampai dengan ayat 6 mempertegaskan bagaimana kita yang mengikut Kristus harus memiliki sifat-sifat Kristus. Menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah persekutuan bersama sebagai pengikut Kristus adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab anggota di dalam persekutuan itu. Kalau tadi saya memberi contoh 5 orang yang bersatu, satu visi, satu misi, satu tujuan. Mereka harus sama-sama untuk meninggalkan ego. Demikian juga dengan kita yang namanya pengikut Kristus dalam satu kesatuan, kepalanya adalah Kristus. Kita harus berani meninggalkan ego kita. Bahkan kita harus berani mengoreksi diri kita. Sudahkah bahwa kita ini membawa damai sejahtera bagi persekutuan kita? Sudahkah kita berani menerima perbedaan yang ada? Perbedaan karena talenta yang Tuhan berikan kepada masing-masing anggotanya. Perbedaan akan panggilan yang Tuhan berikan terhadap setiap pengikutnya. Kalau kita berani melihat di dalam diri kita, baru kita berani juga mengatakan memang kita dalam persatuan. Namun ketika kita tidak berani untuk meninggalkan ego kita, ketika kita tidak berani untuk memiliki kesabaran, kelemah lembutan, dan mendatangkan damai sejahtera, marilah kita koreksi. Apakah benar bahwa kita mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh? Apakah benar bahwa kita mengikut Kristus dan menjalani iman kita dengan sepenuh hati? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita yang menjadi pengikut Tuhan bercermin terhadap apa yang diajarkan Tuhan. Melihat apa yang sudah disampaikan Rasul Paulus. Dia berani berkorban untuk kebaikan jemaat pada saat itu. Dia berani untuk menunjukkan imannya, membawa damai sejahtera, sukacita
dan mewujud nyatakan apa yang menjadi ajaran Kristus. Saat ini berani tidak kita juga melakukan itu. Berani tidak kita membawa damai sejahtera yang tidak hanya sebuah ungkapan atau ucapan saja. Berani tidak kita meninggalkan ego kita, bahkan memiliki kelemah lembutan di dalam diri kita. Ketika kita berani melakukan itu, kita juga rela berkorban. Berkorban untuk Kristus melalui persekutuan yang ada, yang sudah diberikan kepada kita. Dan itu menjadi panggilan kita semua sebagai pengikut. Itu menjadi panggilan kita yang menghayati dan mengimani bahwa Kristus sebagai juru selamat. Bukan hanya panggilan untuk gereja, tapi kitalah gerejanya yang memang bersama-sama sekutuan bersama. Untuk apa? Untuk semakin mengenal Kristus. Sanalah saling membangun, saling menguatkan, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menyalahkan, bahkan untuk saling memunculkan ego masing-masing. Itu tantangan bagi kita bersama. Dan ketika itu terus kita hidupi, kita nyatakan di dalam persekutuan, kita juga dipanggil keluar. Bagaimana kita mewujudkan damai sejahtera melalui apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kesatuan roh, memelihara kesatuan roh yang sudah dijalani, sudah dirasakan, itu juga berdampak bagi sesama kita. Kalau di dalamnya saja sulit, bagaimana mau keluar? Bagaimana orang lain akan merasakan damai sejahtera? Sedangkan di dalam rumah tangga itu tidak bisa mendatangkan damai sejahtera. Mari di awal bulan Agustus ini kita bersama-sama untuk menghayati. Sudahkah saya memelihara roh persekutuan bersama yang Tuhan karuniakan kepada kita? Sudahkah saya melakukan, mewujudkan damai sejahtera dalam persekutuan? Sudahkah saya meninggalkan ego pribadi saya untuk kemuliaan nama? Dan sudahkah kita membangun bersama sehingga juga itu dirasakan oleh bersama? Tuhan memberkati. Amin. Satu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa untuk memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Engkau ya Tuhan, mengucapkan syukur kami. Terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami, yang menegur hati kami. Di mana kami sebagai satu persekutuan, Engkaulah kepalanya. Di mana kami melihat di dalam diri kami, akankah kami ini sebenarnya sudah mewujudkan dan mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan kami? Atau malah kami lebih sering mementingkan ego kami, mementingkan apa yang menjadi kemauan kami, dan orang lain harus mengikuti. Tuhan, melalui Rasul Paulus, Kau mengingatkan kami bahwa kami Kau beri karunia, Kau beri talenta, bahkan panggilan masing-masing. Namun dari itu semua harus kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu melalui persekutuan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami dapat terus mewujudkan itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui persekutuan kami juga dapat mendatangkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini. Pemimpin bangsa kami, Engkau yang menjaga kesehatannya, Tuhan yang menjagai, melindungi mereka. Engkau juga memberkati aparat keamanan yang senantiasa menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Berkati juga para tenaga kesehatan Tuhan yang berjibaku untuk memerangi COVID-19 yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk setiap usaha, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kami semua dalam melawan COVID-19 ini. Kiranya apa yang menjadi usaha kami ini Engkau berkati sehingga kami dapat segera keluar dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, GKJ Seramat Wanarja. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami dengan keberadaan gereja di sini Tuhan. Kiranya kami dapat terus membangun diri kami bersama-sama, menguatkan iman kami, untuk terus mewujud nyatakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga kami semua yang ada di sini Tuhan, baik Bapak Ibu Majelis, komisi, anak-anak yang di sini, bahkan seluruh jemaat yang berada di sini Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga kesehatan, melindungi, bahkan memberkati untuk kebutuhan sehari-hari. Berkati juga saudara-saudari kami yang terkasih saat ini dalam pemulihan dari sakitnya. Biarkanlah campur tangan-Mu lah yang menyembuhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk pribadi kami, lepas pribadi. Inilah doa pribadi kami lepas pribadi dan seluruh doa syafaat kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu dan biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Adapun dasar Alkitab dalam kita mempersembahkan ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai dengan 15.
Yang demikian firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita aturkan persembahan dengan diiringi pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita aturkan persembahan dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih kalau di hari ini kami boleh mempersembahkan sedikit dari berkat yang telah kami terima. Itu semua ya Tuhan hanya karena kasih karunia, pimpinan, penyertaan dalam kehidupan. Ajar kami untuk dapat mempersembahkan yang lebih baik dari hari ini. Ajar kami untuk dapat berbagi dengan sama kami. Sehingga apa yang menjadi kelebihan kami dapat mencukupkan kekurangan saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya Engkau terima persembahan kami ya Tuhan. Engkau sucikan dan Engkau berkati, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di GKJ Istirahat Tuhan Raja ini. Engkau berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga hikmat dan kebijaksanaan ada dalam dirinya. Apa yang dilakukan seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Heri Purwanto. Kiranya Engkau materaikan firman itu di dalam hati kami. Dan Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Hidup dan kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan. Doa ini kami aturkan atas percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 249 bait 1 sampai dengan 2. Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 2. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama
Tuhanmu, dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hitung Jemaat 346 bait yang pertama untuk mengakhiri ibadah kita. Hitung Jemaat 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.